Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 222. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat Aditya berjalan dengan wajah muram, seluruh tubuhnya sepertinya memiliki niat membunuh yang kuat, Melanie merasa sedikit bingung. Jika itu di masa lalu, Melanie sama sekali tidak akan menganggap Aditya serius. Lagi pula, Aditya terlalu lemah di hadapannya sebelumnya, dan dia hanya bisa berlari untuk hidupnya. Tapi sejak Melanie kembali dari kota Manado, dia sangat takut pada Aditya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Aditya akan menjadi sangat kuat sekarang. Dan Rizal ada di sisinya, sangat setia. Sekarang Aditya membawa Rizal ke rumah Edward untuk menanyakan tentang kejahatannya. Melanie benar-benar memiliki firasat jelek. Tapi di permukaan, Melanie harus terlihat sangat acuh tak acuh. Seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada Aditya. Hehe, aku berkata Aditya, mengapa kamu menatapku begitu galak? Apakah kamu masih ingin memukulku? Melanie duduk di sofa kulit dan menatap Aditya sambil tersenyum. Dia ingin menggunakan cara ini untuk memprovokasi Aditya. Biarkan Aditya melakukan beberapa hal luar biasa lagi. Selama Aditya cukup agresif untuk memukulnya lebih dulu, maka dia dapat menempati landasan moral yang tinggi. Bagaimanapun, dia adalah ibu tiri Aditya. Jadi jika Aditya memukulnya, itu akan menjadi pengkhianatan. Selain itu, Edward tidak akan hanya duduk diam. Dia pasti akan menegur anaknya, bahkan menegakkan hukum keluarga untuk memukul Aditya. Melanie berpikir dengan indah, tetapi Aditya telah mengetahui semuanya. Aditya saat ini tidak seperti dulu. Dia mampu mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Meskipun dia ingin membunuh Melanie saat ini, Aditya tidak impulsif. Kamu pikir aku tidak berani memukulmu? Aditya berdiri di depan Melanie, dan tiba-tiba tersenyum dingin. Melanie terkejut. Dia mengira Aditya akan terpancing dan mengamuk. Tapi dia tidak menyangka Aditya bisa tertawa. Sungguh tidak bisa dipercaya. Hehe, tentu saja kamu berani. Apakah ada yang tidak berani kamu lakukan sekarang? Kamu berani memanggilku dengan namaku. Melanie mencibir dan menatap Aditya dengan mulut meringkuk. Meskipun wanita ini sangat cantik dan menarik, Aditya merasa sangat jijik saat melihat wajahnya. Saya tidak dapat kembali ke rumah selama 10 tahun. Semua karena wanita ini. Meskipun dia sangat terluka oleh Melanie, Melanie tetap tidak melepaskannya. Dan bahkan membawa si pembunuh ke kota Manado untuk berurusan dengannya. Aditya sedang memikirkan hal ini. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dorongan hatinya, dan ingin memberi pelajaran pada Melanie. Puan, tenang. Jangan lakukan apapun di sini. Rizal masih sangat tenang. Saat ini dia tahu bahwa Melanie hanya mencoba memancing kemarahan Aditya, dan ingin Aditya memukulnya lebih dulu. Jadi Rizal mengingatkan Aditya dengan suara rendah bahwa dia tidak ingin Aditya menjadi pasif. Aditya tersentak, dan dia akhirnya tenang sepenuhnya. Hampir jatuh ke jalan Melanie. Aditya juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus mengendalikan dirinya dan tidak memberi pelajaran pada Melanie di depan umum, terutama di depan ayahnya. Melanie melihat bahwa Aditya tidak bergerak, dan dia sedikit cemas. Selama Aditya memukulnya, dia akan memberitahu semua orang di Toraja betapa tuan muda keluarga Edward melukai ibunya sendiri dan ingin membunuhnya. Selain itu, Edward mungkin benar-benar memutuskan hubungan dengan Aditya karena marah. Semakin Melanie memikirkannya, semakin dia menantikannya. Dia berdiri dari sofa dan berkata kepada Aditya, "Mengapa? Mengapa kamu mengepalkan tanganmu begitu erat? Kamu berani memukulku bahkan jika kamu mau. Apakah kamu masih laki-laki? Kamu benar-benar tidak berguna." Ketika Rizal mendengar Melanie mengatakan itu pada Aditya, tinjunya terkepal dan bergetar. Stephen juga sangat marah di dalam hatinya. Dia tahu cerita semuanya dengan sangat baik,
dan dia sangat membenci Melanie. Tuan muda, Anda harus bersabar, dan Anda tidak boleh melakukan apapun di depan ayahmu. Itu akan mengenai trik wanita ini. Stephen berdoa dalam hati, sangat khawatir Aditya tidak tahan, dan akan memukul Melanie. Edward bisa melihatnya dengan jelas dari samping. Alisnya berkerut, merasa bahwa Melanie benar-benar keterlaluan. Melanie, Aditya baru saja pulang. Bagaimana dia bisa memukulmu? Hal gila apa yang kamu bicarakan? Edward mengucapkan beberapa patah kata kepada Melanie dengan sangat tidak puas. Melanie terkekeh dan berkata kepada Edward, suamiku, meskipun saya hanya ibu tiri Aditya, dia masih harus memanggil saya ibu. Lihatlah dia lagi. Dia terus memanggil saya dengan nama saya, dan berpura-pura memanggil saya. Apakah dia menganggapku? Hei, apakah dia memukulmu? Selain itu, kamu salah padanya. Edward menatap Melanie dengan pandangan mengeluh, dan kemudian dia berkata, aku tidak melanjutkan. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu. Semuanya aku tahu itu di dalam hatiku. Ketika Melanie mendengar Edward mengatakan ini tentang dia merasa tidak bahagia, dan menatap Edward dengan keras. Jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, jangan terlalu galak. Tidak heran semua orang di kota Manado menyebutmu pecundang. Melanie mendengus pada Aditya. Dia tidak sabar untuk membuat marah Aditya dan membuat Aditya melakukan sesuatu yang di luar batas. Aditya mengetahuinya terlalu jelas. Pada saat ini dia tertawa terbahak-bahak. Melanie, jangan buang energimu. Aku tidak akan memukulmu, kata Aditya kepada Melanie dengan tenang. Melanie menggertakkan giginya karena marah. Dia merasa bahwa Aditya sangat sulit untuk dihadapi sekarang. Benny di samping tidak berbicara sepanjang waktu, tetapi orang ini sangat licin, dan dia sudah melihat jalannya. Melihat Aditya sangat stabil, Benny berkata dengan sinis, hehe, aku benar-benar tidak menyangka bahwa saudara iparku, seorang pahlawan, melahirkan beruang sepertimu. Jika kamu tidak memiliki keterampilan, jangan berpura-pura kejam. Apakah kamu masih berani memukul orang seperti kamu ingin memakan orang? Setelah Benny mengatakan ini, dia tersenyum pada Aditya dengan sangat sedih, dan bahkan berdiri. Dan ketika dia berjalan ke Aditya, dia menepuk bahu Aditya dengan provokatif. Dia pikir ini akan membuat Aditya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tetapi Benny tidak menyangka kalau Aditya masih tersenyum dengan tenang. Hehe, kapan giliranmu untuk mengurus pekerjaan rumah keluarga ayahku? Aditya bertanya pada Benny dengan senyum dingin. Benny tersipu. Dia benar-benar tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia berharap semua orang tahu bahwa dia berhubungan dengan keluarga Edward. Sialan. Aku pamanmu. Anak ini kamu tidak mau mengenali kerabatmu. Benny memelototi Aditya dan menegur Aditya. Benarkah? Ayo, biarkan aku melihat paman seperti apa kamu. Aditya mendengus dingin, dan meraih dasi Benny. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Benny memerah karena menahan diri, merasa semakin terengah-engah, hampir mati tercekik oleh dasi. Apa-apaan kamu? Beraninya kamu menggonggong seperti anjing di depanku, teriak Aditya, dan mengangkat tinjunya ke wajah Benny, meninju belasan kali dengan keras. Bang 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 bang, pukulan ini membuat mulut Benny dan hidungnya berdarah. Benny tidak punya tempat untuk bersembunyi jika dia ingin bersembunyi. Dan Aditya menarik dasinya dengan erat, jadi dia hanya bisa membiarkan Aditya memukulinya. Setelah lebih dari selusin pukulan, Benny berteriak seperti anjing kesakitan. Matanya dipukuli sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak, belum lagi betapa menyedihkannya itu. Melihat Melanie terkejut, dia benar-benar tidak menyangka Aditya berani memukul Benny di depannya. Apakah ini dinamakan kerabat? Siapa yang memberinya keberanian? Melanie sangat marah sehingga dia memarahi. Berhenti. Hentikan semua ini. Akan lebih baik jika dia tidak berteriak. Aditya tidak bisa berhenti setelah berteriak seperti ini. Awalnya Aditya ingin berhenti. Tetapi ketika Melanie berteriak, Aditya melepaskan lebih dari selusin pukulan. Jangan pukul aku. Ah! Benny berteriak lagi kesakitan. Aditya mencibir di dalam hatinya. Benny tidak beruntung.
Tuan mudamu tidak memukul Melanie demi reputasinya sebagai ibu tiriku. Dan kamu, tidak apa-apa jika aku memukulimu. Apakah kamu memohon belas kasihan? Aditya bertanya pada Benny sambil tersenyum. Melihat Aditya masih tersenyum, Benny merasa merinding. Dia akhirnya menyadari bahwa setelah 10 tahun tidak bertemu satu sama lain, Aditya tidak seperti dulu lagi. Ya Tuhan, jangan pukul paman. Paman tidak tahan. Benny tidak lagi sombong. Dan sekarang dia menjadi penurut. Siapa kamu? Apakah aku menganggapmu sebagai paman? Aditya mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Benny dengan keras. Benny menjerit kesakitan, membuka mulutnya dan memuntahkan 2 gigi besar. Sialan. Aditya, kamu sangat kejam. Benny memarahi di dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani mengeluarkannya di mulut. Tidak nyaman untuk menahannya. Melihat Aditya tidak melonggarkan dasi Benny, dan mungkin akan dipukuli, Melanie benar-benar marah, dan berlari ke Aditya. Bersambung.